Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam dan salam sejahtera untuk teman-teman subscriber, calon subscriber dan viewer YouTube semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel YouTube saya WNM Entertainment. Semoga hari ini teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, selalu dimudahkan dalam segala aktivitas, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, dan tidak lupa saya doakan mungkin pada hari ini di antara teman-teman di luar sana ada yang kurang enak badan atau lagi sakit, kita doakan bersama-sama dan saya doakan agar cepat lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, pada hari ini menemani waktu beraktivitas atau beristirahat teman-teman subscriber, calon subscriber dan viewer YouTube semua. Pada konten di channel saya kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai 7 kebiasaan manusia yang efektif dari salah satu buku. Buku ini ditulis oleh seorang ahli bernama Stephen R. Covey. Beliau sudah almarhum teman-teman atau sudah meninggal. Buku tersebut berjudul 7 kebiasaan manusia yang efektif. Saya tertarik untuk membagikan isi atau poin dari buku ini karena Covey menurut saya menyajikan pendekatan untuk menjadi efektif dalam mencapai tujuan dengan menyelaraskan diri pada apa yang dia sebut sebagai prinsip etika karakter yang menurutnya universal dan abadi. Lalu apa saja 7 kebiasaan tersebut? Kebiasaan yang pertama, jadilah proaktif. Di sini mengambil inisiatif dalam kehidupan dengan menyadari bahwa keputusan Anda atau dan bagaimana mereka terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan adalah faktor determinasi primer untuk efektivitas dalam kehidupan Anda. Mengambil tanggung jawab terhadap pilihan yang Anda buat dan konsekuensi berikutnya yang mengikuti. Covey mengartikan tanggung jawab atau responsibility sebagai responsibility atau kemampuan untuk melakukan respon atas stimulus yang dihadapi. Kebiasaan kedua, mulailah dari akhir dalam pikiran. Temukan diri sendiri dan klarifikasi nilai-nilai karakter dan tujuan hidup Anda yang sangat penting. Gambarkan atau bayangkan karakteristik ideal untuk setiap peran yang berbeda dan hubungan dalam hidup Anda. Kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Rencanakan, prioritaskan, dan eksekusi tugas-tugas mingguan Anda berdasarkan skala kepentingannya lebih dahulu dibandingkan skala urgensinya. Evaluasi apakah usaha yang sudah Anda lakukan sudah sesuai dengan nilai karakter yang Anda inginkan, atau mungkin mendorong Anda semakin dekat pada sasaran dan memperkaya peranan dan hubungan yang diuraikan dalam kebiasaan dua tadi. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Benar-benar berusaha untuk mencapai solusi atau perjanjian saling menguntungkan dalam hubungan Anda. Nilai dan hormati orang lain dengan memahami bahwa kemenangan untuk semua orang adalah suatu resolusi jangka panjang yang lebih baik daripada jika hanya satu orang saja yang telah mendapatkan keinginannya. Kebiasaan kelima yaitu berusahalah untuk mengerti orang lain dahulu, baru kemudian dimengerti. Pakailah cara mendengarkan dengan empati agar dapat benar-benar dipengaruhi orang lain, yang akan mendorong mereka untuk balas mendengarkan Anda dan berpikiran terbuka untuk Anda dapat pengaruhi. Ini menciptakan suasana kepedulian, menghargai, menghormati, dan pemecahan masalah secara positif. Kebiasaan keenam, sinergi. Menggabungkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif. Sehingga untuk mencapai tujuan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya sendiri, teman-teman. Mendapatkan performa terbaik dari sekelompok orang dengan mendorong kontribusi yang berarti dan pemodelan kepemimpinan inspirasional dan mendukung. Kebiasaan yang terakhir atau kebiasaan ketujuh, asahlah gergaji.
Di sini seimbangkan dan perbaharui sumber daya, entah itu sumber daya alam atau sumber daya manusia, kemudian energi dan kesehatan Anda untuk menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan, jangka panjang, dan juga efektif. Covey juga menciptakan sebuah ide yang bernama ide mentalitas kelimpahan atau pola pikir kelimpahan. Sebuah konsep yang menyebutkan bahwa seseorang mempercayai terhadap cukup sumber daya dan kesuksesan untuk dibagikan dengan sesamanya. Dia membandingkannya dengan pola pikir kelangkaan. Contohnya kompetisi yang merusak dan tidak perlu, yang ditemukan pada ide bahwa jika orang lain menang atau berada dalam situasi sukses, itu berarti Anda yang kalah. Tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya kemenangan bagi kedua belah pihak dalam satu cara atau lainnya pada situasi yang terjadi. Individu dengan mentalitas kelimpahan akan mampu ikut merayakan keberhasilan orang lain daripada merasa terancam olehnya. Covey juga menjelaskan model spiral ke atas dalam bagian mengasah gergaji atau kebiasaan yang ketujuh tadi yang kita bahas melalui hati nurani kita. Bersama dengan kemajuan yang berarti dan konsisten, spiral akan menghasilkan pertumbuhan, perubahan, dan perkembangan yang konstan. Pada dasarnya, seseorang selalu berusaha mengintegrasikan dan menguasai prinsip-prinsip yang diuraikan dalam 7 kebiasaan pada tingkat yang semakin tinggi pada setiap literasi. Perkembangan selanjutnya pada kebiasaan apapun akan membuat pengalaman yang berbeda dan Anda akan mempelajari prinsip-prinsip tersebut dengan pemahaman yang lebih dalam. Model spiral ke atas terdiri dari 3 bagian, teman-teman. Belajar, komitmen, dan melakukan. Menurut Covey, seseorang harus semakin meningkatkan pembelajaran hati nuraninya agar dapat tumbuh dan berkembang pada spiral ke atas. Ide pembaharuan dengan pendidikan akan mendorong seseorang menuju kebebasan personal, rasa aman, kebijaksanaan, dan juga kekuasaan. Oke, teman-teman subscriber, calon subscriber, dan viewer YouTube semua, cukup sekian pada konten kali ini berkaitan dengan 7 kebiasaan manusia yang efektif. Jika teman-teman subscriber, calon subscriber, dan viewer YouTube merasa konten ini bermanfaat atau ada pertanyaan, silahkan untuk memberikan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di-subscribe. Tidak lupa saya ingatkan untuk teman-teman semua untuk selalu melakukan gerakan 4M. Yang pertama adalah mencuci tangan, kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, kemudian juga jika cara penyampaian saya yang kurang menarik serta menyinggung perasaan dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.